para saksi dan saudara-saudara yang telah mati pada hari ini, hari Minggu ya, 2 Mei 2022, kita sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyaksikan pencatatan perkawinan saudara Daniel Setiawan Johan ya, dengan saudari Reni Wahdila Firda Ambasari. Sebelum kita memulai menandatangani akta perkawinan ini, saya akan menanyakan kepada saudara Daniel, bersediakah perkawinan saudara dicatatkan pada kantor suku dinas pendidikan dan pencatatan sipil kota Ciamis Jakarta Timur? Bagaimana saudari Reni? Bagaimana para saksi dan saudara-saudara? Perlu diketahui dalam pencatatan perkawinan hari ini mengandung beberapa prinsip. Yang pertama, tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan tegar berdasarkan Tuhan Yang Esa. Kedua, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut agama yang masing-masing yang akan dilaksanakan di GBI mana nih? Wahid Hasim ya. Ketiga, perkawinan mengandung adat monogami, yaitu seorang pria hanya dibenarkan punya seorang istri dan seorang wanita hanya dibenarkan punya seorang suami. Keempat, undang-undang mempercepat adanya perceraian dan perkawinan ini didasarkan atas unsur suka sama suka tanpa adanya terpaksa oleh pihak manapun. Selanjutnya saya minta untuk menandatangani akta perkawinan ini. Tanda tangannya tanpa nama. Bapak harus dijaga. Saya atas nama Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Ciamis Jakarta Timur menyatakan bahwasannya pernikahan saudara Daniel Setiawan Johan dengan saudari Reni Wahdila Firda Ambasari yang dihadirkan pada saksi dan kedua-dua telah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah. Alhamdulillah. Sah nih, sah. Langsung sama. Nanti hasilnya kita kirim yang kita kirim ya. Hari ini, bolehkah kita berikan tepuk tangan buat kedua pengantin kita? Sukacita kita selalu ada dan menimpa bagi setiap kita, khususnya kedua pengantin kita. Today I will walk akan mengiringi kedua pengantin kita memasuki ruangan. Today
Puji Tuhan. Dan saya persilakan kepada ibu kedua mempelai untuk menyalakan lilin. Ada di samping kanan saya. Lilin yang ada di kiri dan kanan. Sudah disediakan. Kita akan masuk di dalam ibadah pada sore hari ini, dan mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, khususnya untuk kedua mempelai bersama dengan keluarga. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang spesial, di mana mempelai akan mengambil sebuah keputusan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat pujian bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan dan memberkati setiap acara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masih akan memuji Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan nyatakan lewat pujian kita bukti kebesaran Tuhan dalam setiap kita. Amin. Ku serahkan hidupku
bersyukur Tuhan karena kedaulatan Tuhan, karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, khususnya kepada kedua saudara kami, saudara Daniel dan Glenny, yang Tuhan sudah pertemukan. Bahkan pada hari ini mereka akan membangun sebuah pernikahan dalam Yesus Kristus. Mereka akan mengucapkan komitmen menikah mereka di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, dan di hadapan jemaat Tuhan. Mari Bapa Engkau campur tangan, khususnya dalam prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah dari kedua anak ini. Mohon Tuhan mengurapi kami. Hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan boleh pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Silakan duduk, silakan puji Tuhan. Silakan duduk. Saya senang bisa melayani pada siang hari ini untuk kedua kekasih kita, Daniel dan Benny. Gimana, Dan? Sip? Mantap? Ya, nah, no retake. Haleluya ya. Jadi seringkali kalau kita lihat di film-film tuh detik-detik yang seperti ini yang sangat mendebarkan ya. Dan kita berdoa supaya mereka, Daniel dan Lady, betul-betul yakin ya. Saya besar di daerah Jakarta Pak, saya lahir di Makassar. Kalau orang Jakarta, kalau ngomong yakin zaman dulu, yakin bola bokin, pamusikin tukang mesin gitu ya. Bahasa Jawanya tuh yakin tenanan gitu ya, mantap ya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam prosesi peneguhan dan pemberkatan pernikahan, saya akan sharing dengan Tuhan. Saya harapkan ini menjadi bekal buat Daniel dan ini. Puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang pernikahan, pasti semua ingin bahagia. Makanya saya mau kasih tema renungan firman Tuhan siang hari ini adalah happy and blessed marriage, ya, pernikahan yang bahagia dan diberkati. Ya, banyak orang lupa pengen bahagia doang, tapi lupa akan berkat yang berasal dari Tuhan. Saya suka mengutip banyak survei dari orang-orang yang menikah. Ternyata, dan kalau orang menikah itu secara fisik lebih sehat daripada orang yang tidak menikah. Karena katanya orang yang menikah itu bisa menghindari, tahan stres. Gitu ya. Oh, bukannya kebalikan Pak Pendeta? Ada yang tanya begitu sama saya. Bukankah orang menikah jadi stres? Tidak. Justru orang menikah itu dia lebih bisa mengatasi stres, terhindar dari pengaruh negatif yang namanya stres. Yang kedua, orang-orang menikah itu tekanan darahnya tuh jauh lebih normal daripada orang-orang yang tidak menikah. Jadi orang-orang yang menikah itu katanya Pak, kalau orang menikah itu tanggal-tanggal tua jantungnya tak dikduk. Itu cuma sebentar doang, kompok, sebentar doang ya. Tapi setelah itu kita damai dan tenang ya. Karena ada istri kita yang memberikan semangat dan berkata, "Papa jangan takut, Belanda masih jauh ya." Itu kalau film kemerdekaan yang dulu ngomong gitu. Dan yang ketiga katanya kalau orang menikah itu cenderung lebih awet muda. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak menikah itu katanya kecenderungannya, ini hasil riset, dia cepat tua. Tapi kalau orang yang menikah itu dia imut-imut terus, gitu ya. Lihat istri saya, ya kayak anak remaja, ya, gitu ya. Remaja zaman dulu, remaja tahun berapa? Tahun 80-an ya. Yang keempat, akibatnya adalah apa? Kalau orang itu menikah, rata-rata ini hasil survei ilmiah. Ya, saya ini orang yang selalu kalau ngomong sesuatu pakai data, gitu. Ya, karena saya seorang pengajar, saya sekarang bimbing 8 skripsi, gitu. Ya, kalau kasih hasil penelitian, saya bilang minta data. Gak bisa dengan iman angkok. Gak bisa mahasiswa saya berkata, Pak Amos, dengan iman kita percaya. Gak bisa, gak lulus gitu ya, pakai data. Jadi saya pakai data, survei menyatakan bahwa orang-orang menikah itu rata-rata umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak menikah. Haleluya. Jadi Reni, puji Tuhan ya, Daniel umurnya lebih panjang karena hari ini menikah. Bahkan katanya survei mengatakan, ini dari sebuah kampus terkenal yang Amerika Serikat di Yale katanya, pasangan yang dicintai, merasa dicintai dan didukung oleh pasangannya memiliki lebih sedikit penyumbatan di arteri jantungnya dibandingkan dengan kelompok yang merasa kurang dicintai. Jadi orang yang tidak menikah sering kena serangan jantung ya. Tapi orang menikah itu dia jantungan. Puji Tuhan ya. Itu hasil riset ya. Tapi apa sih sebenarnya rahasia pernikahan yang bahagia dan diberkati Tuhan? Saya menemukan 3 kata kunci.
Yang pertama, pernikahan itu harus established by God. Jadi pernikahan yang bahagia dan diberkati adalah pernikahan yang memiliki keyakinan bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang didirikan, ditetapkan oleh Tuhan. Ilmu antropologi budaya mengajarkan di semua budaya ada 4 upacara. Ada 4 upacara, rata-rata di semua budaya. Mulai dari Eskimo sampai di wilayah Toba, sampai di wilayah namanya Amerika Utara, sampai di Meksiko, Uruguay, Prancis, sampai Bojong Nyot, pasti ada 4 upacara di setiap budaya. Yang pertama adalah upacara yang disebut dengan kelahiran. Yang kedua, upacara yang disebut dengan akil balik, pubertas. Dan yang ketiga adalah pernikahan. Yang keempat adalah kematian. Rata-rata 4 ini ada. Ya, semua budaya punya ini, ya, kelahiran, pubertas, pernikahan, dan kematian. Jadi pernikahan itu salah satu bagian dari budaya. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya apa? Tujuannya supaya ada pernikahan. Jadi selalu kita dengar bahwa pernikahan adalah lembaga yang paling tua di dunia. Sebelum ada negara-negara, sebelum ada yang namanya tujuan politik, sebelum ada yang namanya segala macam hal yang disebut dengan kata kenegaraan sebuah negara, pernikahan sudah ada lebih dulu. Karena ditetapkan Allah dalam Kejadian 1 ayat 27. Sehingga ada seorang hamba Tuhan, John Stott, mengatakan begini, perkawinan bukanlah temuan manusia. Tadi kan saya singgung, seakan-akan yang namanya pernikahan itu bagian dari budaya, temuan manusia. Bukan. Kita mengajarkan dan menegaskan dengan penuh kejelasan, dengan penuh kebenaran, bahwa perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi mesti meyakini dulu bahwa yang namanya pernikahan itu sesuatu yang Allah tetapkan. Itu kehendak Tuhan buat kita. Tetapi pertanyaannya buat Daniel dan Reni, percaya nggak bahwa Daniel dan Reni ini dari Tuhan? Itu yang paling penting. Ya, mantap ya ini ya. Yakin nih? Kalau nggak saya langsung pulang. Cancel kita semuanya. Reni yakin ya? Gitu. Seperti tadi orang Betawi bilang, yakin kalau bokin baru sedikit tukang musik. Ya. Karena begini loh, ya ini ada rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir juga, ya. Engkau juga seorang hamba Tuhan. Kita sering menemukan kasus-kasus begini. Jadi sudah punya anak, sudah punya cucu. Kami berkata, Pak Pendeta, kayaknya saya salah menikah. Udah punya cucu. Kemana aja ulang tahun bu? Gitu ya, kemana aja? Ya, orang Betawi bilang, kemana aja selama ini? Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan, ya sesuai dengan firman Tuhan, pernikahan ada sebuah lembaga yang Tuhan dirikan, yang Tuhan tetapkan, maka kita harus punya satu keyakinan pasangan yang Tuhan berikan buat kita adalah dari Tuhan. Itu dulu ya, keyakinan ini harus ada. Dan kemarin dalam proses BPN bimbingan pernikah sudah melewati itu semua ya, rekan-rekan hamba Tuhan, ada Pak Pendeta Agus Irawan, ada Pak Paul lagi, rekan-rekan hamba Tuhan yang membantu dalam proses bimbingan pernikahan. Itu salah satu proses supaya Daniel dan Reni betul-betul yakin. Karena kalau yakin dari Tuhan, apapun masalah tantangan yang dihadapi dalam pernikahan kalian, baik sekarang, besok maupun besok-besok, ya kita nggak mundur. Karena kenapa? Kita yakin ini dari Tuhan. Gitu, ya. Kalau kita nggak yakin ini dari Tuhan, itu repot. Nanti lagu dangdut yang akan menggugurkan pernikahan kita, ya. Lagu dangdutnya berbunyi apa? Lirikan matamu, ya, imanku rontok. Itu lagu dangdut ya, yang merontokkan pernikahan. Jadi Daniel dan Reni yakin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, pernikahan yang diberkati dan bahagia, yang kedua adalah united by God. Jadi kalau kita yakin ini adalah dari Tuhan, yang kedua dalam prosesnya, nah ini ada bagian lagi nih, ya, yang harus kita gumuli, yaitu apa? Bagaimana laki-laki dan perempuan dikatakan Alkitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan menikahkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini bagian yang kedua. Kalau pernikahan itu lembaga yang Tuhan dirikan, yang kedua, maka pernikahan yang bahagia dan diberkati Tuhan adalah dipersatukan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, keduanya menjadi satu daging, become flesh. Saya pernah lihat dalam bahasa Ibraninya, istilah satu di sini seperti kayak dua benda yang ditempel.
Dan ketika dipisahkan, maka dua benda yang tadi terpisah dijadikan satu. Ketika dipisahkan, dua-duanya rusak. Itu pengertian satu. Dengan kata lain begini, Allah membenci perceraian. Orang boleh berdebat sama saya, boleh panjang lebar ngomong sama saya, ya pakai argumentasi kiri kanan dan mengatakan, ya Pak Pendeta, inilah yang terbaik buat kami untuk bercerai. Saya berkata, tidak ada. Pernikahan itu pasti luka. Ya, udah banyak penelitian, literatur, kesaksian kami di gereja lain banyak orang-orang yang korban perceraian. Ya, Pak Randy Renata, Brother Dio, ya, lain anak-anak muda, coba ya. Ya, di seminari Betel pun juga demikian, tempat kami mengajar. Calon-calon hamba Tuhan, kalau dari keluarga yang bahagia, Pak, itu pas jadi hamba Tuhan dalam proses pendidikan, kan 4 tahun, Pak, itu mulus-mulus, nurut, rajin. Tapi kalau ada calon hamba Tuhan dari keluarga yang berantakan, itu di seminari Betel bikin masalah, troublemaker. Masa di sekolah teologi asramanya handphone bisa hilang? Memang kita percaya pengangkatan, tapi jangan angkat handphone orang dong, ya. Dan ternyata yang ambil siapa? Orang-orang yang bermasalah ini. Gitu. Jadi setelah puluhan tahun kami mendidik calon-calon pendeta di seminari Betel, kami menemukan bahwa basisnya adalah dari keluarga. Kenapa? Karena kalau keluarga itu bahagia, diberkati Tuhan, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya selalu pakai istilah, ya, dan pasti sering dengar saya punya kalimat. Pernikahan itu bukan cocok, bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Gitu. Ya, dicocok-cocokin sampai cocok. Saya bikin penelitian akhir-akhir ini, apa yang merusak pernikahan, ada istilah baru. Ya, Pak Randy, ada istilah baru, toxic marriage. Ini lagi populer dibicarakan, toxic marriage. Saya riset, ternyata toxic itu dari bahasa Latin, ya, kita tahu istilah virus. Nah itu dia, ya, kita bicara saat ini sesuai dalam konteks pandemik. Ya, virus itu artinya racun. Jadi toxic marriage itu adalah pernikahan yang di dalamnya ada racun. Ya, dulu ada lagu madu di tangan kananmu, apalagi racun di tangan kirimu. Ya enggak, aduh, ini pendeta jadul yang di depan ya. Nah, pasti anak-anak zaman sekarang bilang, ini pendeta nih lagu apa ini, ya enggak? Itu lagu-lagu tempo dulu, ya enggak? Nah, kalau pernikahan itu ada racun, sama seperti sekarang, kita masih pandemi, makanya kita masih di prokes, ya. Karena kalau virus masuk dalam tubuh kita, itu berbahaya. Demikian juga pernikahan. Ya, Reni pernikahan yang bahagia bukan karena gaun pengantin putih, gitu. Bukan karena mahkotanya ngebling-ngebling. Ya, saya tahu kadang-kadang kalau orang mau menikah, dan ya, ributnya kan di aksesoris, gitu ya. Warnanya, istri saya paling sering kalau orang mau menikah di gereja nanya, warna itunya apa, gitu ya. Ya, biasa punya tema ya Bu ya, ibu-ibu biasa ngomongin tema. Ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang merah, sesuai dengan partai yang mana, gitu ya. Gitu ya. Tetapi bukan di situ. Pernikahan yang diberkati dan bahagia adalah pernikahan yang bebas dari racun. Caranya gimana? Kita harus dipersatukan oleh kasih Kristus. Nanti kita akan bicarakan ini secara khusus. Jadi united by God. Tapi ada bagian dari yang saya selalu kasih ceramah, sharing, khotbah. Saya berkata selalu harus belajar memahami dulu baru dipahami. Ya, ini ada PR. Saya pernah sharing khotbah di dalam sebuah pembekatan pernikahan di Ebenezer. Saya berkata ketika orang menikah dia jadi seorang pembelajar. Ya, Daniel memang tidak kuliah lagi, Reni mungkin tidak sekolah lagi, tapi Daniel dan Reni sekarang harus belajar. Belajar apa? Memahami pasangan kita. Ya, sampai hari ini pun juga Gina sama saya sudah menikah berapa tahun kita? Ya, gitu. Tetap belajar memahami. Gitu, ya. Kadang-kadang kita pikir kita sudah ngerti, gitu ya. Mungkin Daniel lebih bersifat extrovert, Reni bisa bersifat introvert. Ya, kalau orang introvert tuh jarang ngomong, ya enggak, atau hilang aja. Ya. Orang introvert tuh kalau marah nggak mengekspresikan kemarahannya. Tahu dicari pakai Google nggak ketemu Pak.
Ya. Nah, kalau orang ekstrovert tuh Reni, apa adanya dia ngomong. Mungkin Reni juga kaget. Waduh, dia. Kalau panggil Daniel apa? Kan, abang, apa nama? Hah? Koko gitu, Koko. Kau jangan gitu dong, Koko ya. Mungkin nggak berani, dia mengekspresikan perasaannya. Tapi Daniel harus belajar. Ya, saya pernah baca artikel tentang orang introvert. Jangan main-main, orang introvert itu pintar. Ya, saya pernah kasih ilustrasi kan, ingat nggak di mimbar orang suami yang ekstrovert kalau marah, asal marah, ya. Istrinya cuma diam, tapi istrinya introvert. Tapi satu kali ketika istri dimarahin, nangis masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketawa istri. Lama-lama suami curiga, pasti marah istrinya masuk kamar mandi. Suami langsung ambil kursi, ngintip dari jendela kamar mandi. Apa yang terjadi dengan istrinya yang tadi dimarahin nangis? Kok kalau keluar senyum-senyum? Ternyata ketika masuk di kamar mandi, istri ambil sikat gigi dari suami, digosok-gosok di kloset, ditaruh lagi dan ketawa-ketawa. Itu orang introvert ya. Jadi hati-hati ya. Oh jadi hati-hati gitu. Ini pernikahan jadi orang takut ya. Ya, mesti nasib baik. Makanya yang ketiga adalah ini dia unsurnya, glorifying God. Jadi yang pertama established by God, yang kedua united by God, dan yang ketiga glorifying God. Jadi pernikahan itu ada unsur di mana kita harus memuliakan Allah. Kejadian 1:28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan dari pernikahan adalah rancangan Tuhan, supaya manusia, suami dan istri ini berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Jadi artinya Tuhan mau supaya pasangan ini menjadi alatnya Tuhan. Pernikahan itu punya tujuan, bukan sekedar kalau secara sosiologis ya, Kalau secara sosiologis orang itu menikah karena status. Ya, saya nggak tahu Pak Ibu ya, kalau anak itu belum menikah, concern nggak, khawatir nggak gitu ya. Karena saya tahu kadang-kadang ya kalau orang Batak ya, kompol ya, kalau anak belum menikah, aduh, pusing tiap hari ditanya. Ya, anak calonmu, ya, inang sudah kepengen nimang cucu ini, gitu ya, betul ya. Kadang-kadang status sosial, ya, kalau orang belum menikah kok rasanya gak enak, gitu. Tapi pernikahan itu bukan hanya unsur sosiologis. Yang kedua ada unsur psikologis. Jadi pernikahan itu katanya membuat orang tuh merasa nggak kesepian. Makanya tadi riset-riset mengatakan kalau orang itu menikah lebih panjang umur, lebih sehat. Kenapa? Karena dia nggak kesepian. Ada teman curhat, ya gitu. Kalau orang tuh tidak menikah katanya, dia curhatnya sama apa? Kucing, anjing, harimau, gajah ya. Temennya di taman safari, gitu ya. Ada lagi yang berkata demi kebutuhan biologis. Ya kita tahu saudara, ya beranak cucu gitu. Tapi tidak. Kalau kita baca dalam Efesus 5, 22-26, saya berani mengatakan begini. Tidak ada kitab suci, tidak ada firman Tuhan yang semulia ketika berbicara tentang pernikahan seperti Alkitab. Karena hanya iman Kristen yang menggambarkan pernikahan itu mewujudkan kehidupan dalam Yesus Kristus. Nah ini yang membuat kenapa pernikahan itu harus di hadapan Tuhan, Daniel dan Reni. Karena saya pernah ketemu orang yang menikah, kalau dulu kan orang zaman dulu Pak, itu menikah cukup keluarga ya. Saya pernah ketemu pasangan ya dari keluarga Chinese ya, mereka menikah karena keluarga ketemu, nggak ada urusannya sama catatan sipil, nggak ada urusannya sama gereja. Ketika saya ngomong, saya bilang mau nggak diberkati pulang di gereja? Nggak usah, panas nggak usah, kita udah cukup begini. Buat apa lagi? Saya bilang lain Pak, lain Bu. Orang itu ketika menikah dan diberkati nanti kita akan mendengarkan ya komitmen pernikahan itu berbicara tentang apa? Sebuah komitmen untuk mewujudkan kasih Kristus dalam pernikahan. Efesus 5 mengatakan begini, ayat istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, nah kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Istri tunduk
kepada suami digambarkan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Daniel mengasihi Reni seperti Kristus mengasihi jemaat. Waduh, ini analogi yang berat. Kalau kita renungkan seperti ini, bisa-bisa kita nggak berani menikah. Ini berarti kita siap korban. Karena kasih yang dipakai di sini, makanya poin yang kedua adalah united by God. Itu nggak bisa dengan kasih manusia, gitu ya. Dan Reni kelebihannya apa? Kelebihannya apa nih? Aku boleh tahu. Apa yang membuat pengen menikah sama Reni? Nah, lemah lembut, gitu. Kalau sering makan permen biar terus lembut. Ren, kenapa pengen menikah sama Daniel? Ya, tegas. Kayak Panglima TNI ya, tegas. Kayak ketua Satgas Covid ya, tegas gitu. Oh gitu ya, oke. Nah, ini perlu gini loh, ya. Boleh kita menikah karena ada sesuatu. Ya, jadi Daniel mengatakan Reni karena lembut. Aku senang yang lembut. Ya. Berarti mesti sering bawa amplas dong kalau kasih lembut. Reni bilang, suamiku Daniel tegas, pria sejati, maco, mantan copet. Ngesal. Boleh, dan itu wajar, harus ada. Tetapi saya mau mengatakan that's not enough. Nggak cukup. Kenapa? Karena ketika Daniel berkata saya mau menikah dengan Reni, karena itu berarti ada advantage-nya sama Daniel. Betul? Ketika Reni berkata saya mau menikah sama Daniel karena berarti ada keuntungan pribadi. Tapi kalau gambarannya adalah pernikahan Kristen mewujudkan kasih Kristus, bagi Daniel harus siap berkorban buat Reni. Reni punya ekspektasi, saya pengen Daniel jadi suami saya karena Daniel bla bla bla. Tapi ketika masuk dalam pernikahan kadang nggak seperti itu. Ada istilah zaman dulu, tidak seindah warna aslinya, betul ya? Tidak seindah warna aslinya. Kita kalau lihat di brosur tuh, ya tempat penginapan kita sering begitu tuh. Ya lihat di brosur, sekarang kita lihat buka di aplikasi, kelihatannya keren, pantainya biru. Pas kita datang ke tempat itu, ya nggak ada pantainya, cuma gambar, cuma background di zoom, ya. Gak sih warna aslinya, ya gitu. Nah, Gina menikah sama saya, dulu kita ketemu di gereja, gitu ya. Gina song leader, saya yang khotbah, gitu ya. Dulu aku ketemu sama ini gimana? Oh, di Ebenezer ya, belum ya, gitu ya. Oke, kita punya histori semua gitu ya, nggak ketemu ya. Walaupun kita ketemu di gereja, di pelayanan ya, di benak kakak Rabu gitu ya, sama ketemu di kantor ya, di kantor ya, gitu. Tetap harus ada namanya kasih Kristus. Ya, kasih Kristus ini membuat kita bisa mewujudkan rancangan Tuhan buat kita. Ya, lalu saya tutup bahwa pernikahan Kristen itu harus ada 5 tujuan. Yang pertama adalah sama-sama menjadi orang percaya. Ya, Daniel dan Reni sudah menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, sama penyembah Kristus. Gitu, nggak boleh pincang. Gitu. Karena kadang-kadang Pak di gereja saya ketemu istri dong di gereja. Yang suami di rumah lagi main catur. Ya, yang lagi mana? Main kiu-kiu. Sambil ngirit sampai matanya dintipan. Gitu ya, Pak parah itu. Ya, tiga istri ke gereja doa terus buat suaminya, gitu ya. Nah, jangan. Kita berkata pasangan yang seimbang dalam pengertian imannya sama-sama itu harus jadi sama-sama penyembah Tuhan. Yang ketiga, harus ada namanya kasih Kristus yang selalu meminta. Ya, kalau ada kasih Kristus ini. Dan yang keempat harus bertumbuh bersama. Itu. Jangan dia diskusi soal beli baju baru, ya enggak, gitu ya. Nanti mau tinggal di mana, gitu. Bandung, gitu. Nanti mau beli rumah atau bagaimana? Pasti banyak diskusi lah ya, tinggal di Bandung, nanti rumahnya mau kayak gini, kan pasti begitu ya. Boleh. Tapi jangan lupa, saya selalu nyalakan diskusi sering firman Tuhan.
Ya, saya sama Gina sampai hari ini pun kami tiap pagi, ya, saya diskusi sama Gina. Kadang-kadang saya siapin khotbah, sebelum saya khotbahin jemaat, saya khotbahin dulu Gina. Cuma nggak pakai kolektor, ya. Nah sekarang kan sistemnya pakai transfer melalui QR, ya. Saya kadang-kadang cerita sama Gina, aku gini-gini loh, gini. Ya Gina juga sama. Tujuan untuk bertemu bersama, gitu, ya. Dia nanti cari aplikasi di HP, di mana mesti renungan sama-sama, gitu, ya. Dan harus sama-sama bertumbuh, gitu, ya. Jadi dengar khotbah, dengar renungan, yang buka di YouTube ada renungan yang bagus, terus saya mau sharing, gitu. Tapi jangan sharing sesuatu punya tujuan lebih. Nih kayaknya Daniel mesti buat si Koko nih kayaknya kena nih mana ya. Gitu. Ya, jangan gitu, jangan pakai foto pendeta orang, ya pendeta siapa itu untuk menyerang suami, jangan, ya enggak. Gitu. Pernikahan itu bukan serang menyerang, ya cukup Rusia sama Ukraina saling serang, ya. Gitu. Tapi yang kelima ini yang penting, ya jadi berkat. Ya itu tujuan dalam, ya. Jadi berdoa selalu Tuhan, kalaupun Tuhan memberikan kami anak-anak, karunia anak-anak, biarlah anak-anak kami jadi berkat. Bangun pernikahan nanti pun juga begitu, jadi berkat. Ya, kami di gereja ada yang Kapos and Pro, ada Brother Randy, ada Sis Gita, ada Farida, pasangan-pasangan muda ini. Ya, karena pasangan muda itu banyak impian, Pak Randy, ya betul nggak? Dia pengen investasi di kripto, pengen investasi sampai ke tipu-tipu, ya. Yang paling banyak tipu-tipu itu Farida, itu pasangan muda semua. Benar, pasangan muda semua. Karena pasangan muda zaman sekarang tuh pengen pensiun dini. Saya suka tanya, ada yang tanya sama saya, ya Pak, boleh nggak orang Kristen pensiun dini? Saya tanya mau ngapain? Kita pengen senang-senang. Tujuannya apa hidup? Kalau senang-senang, bosan. Ya, kita ada dalam dunia ini, ya, diberkati, diselamatkan, menjadi berkat. Ya, mari saudara kita doakan supaya Daniel dan Reni membangun sebuah keluarga yang ditetapkan Allah, dipersatukan Allah, dan memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, khususnya buat kedua kasih kami, Saudara Daniel dan Reni. Tuhan, kami syukur karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kedua anak ini. Tuhan, nanti mereka akan mengucapkan komitmen pernikahan. Bila itu lahir dari hati yang paling dalam, di mana Roh Kudus yang berkarya dalam hati Daniel dan Reni. Terima kasih Bapak, urapi hambamu, pakai hambamu untuk menjadi selalu berkat. Mendoakan kedua anak ini dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak sekalian, kita masuk dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saya mohon nanti kedua mempelai untuk berdiri di tempat masing-masing. Boleh berdiri Daniel dan Reni. Ya, mungkin handuknya boleh ditaruh dulu. Ya, oke. Saya akan bacakan dasar pernikahan Kristen. Inilah dasarnya. Jadi pernikahan itu seperti tadi saya singgung, established by God. Ya, Allah yang menetapkan. Nah, supaya pernikahan kita itu bahagia dari Tuhan. Mari kita dengar apa ketetapan Allah tentang pernikahan. Demikianlah firman Tuhan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kejadian 2:21-24, Matius 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang 6. Bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, satu suami satu istri satu suami, yang sekaligus lambang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5:22-23. Kita pernikahan untuk istri. Hai istri, itu juga kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Efesus 5:22, Kolose 3:18. Kita perintah pernikahan untuk suami
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5:25-30, Kolose 3 ayat 19. Saya akan bertanya kepada mempelai wanita. Nanti Reni harus menjawab. Apakah Reni Fadila Firda Ambasari bersedia memegang teguh dan melaksanakan titah nikah ini? Puji Tuhan. Yang kedua, kepada mempelai pria, apakah Daniel Setiawan Johan bersedia memegang teguh dan melaksanakan titah nikah ini? Saya bersedia. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang Daniel dan Reni coba lihat saya. Saya mau menentukan pernikahan kalian. Ya. Daniel, ya, nanti akan mengucapkan yang namanya komitmen nikah. Ya. Komitmen nikah. Mic-nya mungkin mesti disiapkan, ya. Sekarang kita akan mendengar hadap-hadapan, ya, kedua mempelai saling berhadapan. Kita akan mendengarkan dari kedua mempelai komitmen nikah. Kita pakai istilah komitmen, bukan janji. Karena janji seringkali hanya sampai di perkataan saja, hanya diucapkan saja. Tapi komitmen bukan hanya mengatakan sanakannya. Kita harapkan Daniel dan Reni mengucapkan komitmen nikah di hadapan Tuhan dan hadapan keluarga dan jemaat dengan sungguh-sungguh. Sekarang Daniel Setiawan Johan pegang tangan Reni dan ucapkan komitmen nikah dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, karena Roh Kudus yang menaruh di dalam hati Daniel. Bebas, tegas dalam perasaan. Silakan saudara. Di hadapan Tuhan, keluarga dan sidang jemaat, demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya dan Setiawan Johan berkomitmen kepada Reni Fadila Firda Ambasari sebagai istri yang istriku yang sah dan satu-satunya untuk selamanya. Sebagai suami, saya berkomitmen untuk setia mengasihi, yang suka maupun senang, pada waktu senang maupun susah, pada waktu sakit maupun sehat, pada waktu kaya maupun miskin. Sebagai suami, saya berkomitmen untuk mengasihi, menghormati, hidup bersama-sama dengan rukun sampai kematian yang mencerahkan kita berdua, sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Itulah komitmen nikah dari saudara Daniel Setiawan Johan. Kemudian kita akan mendengar. Mungkin HP-nya sedang. Iya. Ini pegang tangannya. Ucapkan komitmen pernikahan dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, tegas, tanpa paksaan. Silakan. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya Reni Fadila Firda Ambasari berkomitmen kepada Daniel Setiawan Johan sebagai suamiku yang sah, satu-satunya dan seterusnya. Sebagai istri, saya berkomitmen untuk setia, mengasihi, dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Sebagai istri, saya berkomitmen untuk mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai,
dan kematian yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Kita berikan semua Tuhan, kita puji Tuhan. Haleluya. Sekarang mic-nya boleh taruh. Ya, yang juga boleh. Sekarang Daniel pegang tangan dari Reni. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan komitmen nikah yang kita dengar dan mereka ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan warga, di hadapan jemaatnya, saya pendeta Amos Hosea sebagai hamba Yesus Kristus meneguhkan Daniel Setiawan Johan dan Reni yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya hanya kematian yang dapat menceraikan kalian berdua dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan semua Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Kedua mempelai akan berlutut dalam tempat yang disediakan. Kedua kekasih kita ini ke dalam tangan Tuhan. Agus dan Pak Rendy di sebelah sini menopang Daniel, Ibulis dan Tina untuk menopang dan mendoakan Reni. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama, kita arahkan ke depan. Diberkatilah engkau Daniel Setiawan Johan dan Reni dan kelak sebagai ayah dan ibu dari keturunanmu. Diberkatilah benih dan kandunganmu sehingga melahirkan keturunan yang ilahi. Diberkatilah saat keluar dan masuk rumahmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama
Kudus itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada kita Tuhan. Terima kasih rekan-rekan hamba Tuhan. Puji Tuhan. Boleh berdiri. Terus kalian kita akan masuk ke dalam pengenalan cincin yang mereka telah persiapkan. Selalu ada ungkapan Daniel dan Denny bahwa cincin itu berbentuk bulat, tidak ada ujung pangkalnya, yang menggambarkan cinta dari suami dan istri yang tidak ada akhirnya, itu gambarannya. Dan sekarang ini sebagai tanda cinta kasih Daniel kepada Reni, mungkin juga Reni kepada Daniel, kenanganlah cincin sebagai tanda kasih teman-teman Daniel, kenanganlah kepada Reni. Mengucapkan sesuatu juga boleh. Daniel mau sama langsung aja. Yes. Puji Tuhan. Reni kenalkan. Mantap, ini berarti cincin mereka pas. Oh, begitu lah. Ini kan yang mau bilang. Fotografer mau foto khusus cincinnya mereka kenakan, mau diperlihatkan khusus. Ya. Senyum-senyum. Ya. Oke. Puji Tuhan. Wajah Reni. Ya, bukalah cadar untuk wajah Reni. Pelan-pelan. Ya, jadi pelan-pelan gitu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, dia dengan hikmat, dia oke. Nah, lihat dulu. Ya, ini benar Reni kan? Ya, so kalau di makeup tuh kadang-kadang jadi lain. Ya, benar ya? Oke, baik. Kalau mantap, sekarang berilah ciuman kudus sebagai tanda. Oh Daniel, sudah sah. Keluarga dan jemaatnya. Ya, terserah. Ya. Ini bukan bagian saya untuk ngatur Tuhan. Iya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan untuk kita. Cukup? Iya. Oke. Baik, teman sekalian, sekarang Daniel dan Reni boleh menghadap keluarga dan jemaat. Mari kita berdiri bersama. Kita berikan tepuk. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Menyemati pasangan yang baru dalam kerajaan Allah. Daniel dan Reni, kami hormat kepada nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Nanti kedua mempelai akan menyalakan lilin yang tadi sudah dinyalakan oleh kedua orang tua. Ya, dipersatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus. Silakan menyalakan lilin yang di tengah, yang melambangkan mereka bukan lagi dua, melainkan satu di dalam kasih Tuhan yang ajaib itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk kita, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan foto dulu. Pernikahannya. Iya. Oke, silakan untuk diabadikan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan menjadi bagian dalam peneguhan dan pemberkatan kita. Silakan teman-teman kepada orang tua dari Daniel Tuhan membawa Reni berucapan terima kasih. Silakan. Mama sama Bapak, terima kasih udah mau terima aku sebagai istrinya Daniel. Walaupun tahu keadaan aku seperti apa, tapi Mama, Papa, dan keluarga masih terima aku sebagai istrinya Daniel, bahkan support aku saat aku lagi sulit, lagi dalam masa terpuruk sekalipun, mampu support aku.
Padahal cuma pengen bilang terima kasih. Dan minta maaf, mungkin sebagai anak laki-laki belum jadi yang seperti papa pengen, mama pengen. Tapi Daniel, terima kasih buat semua pengertiannya, buat semua kasih sayang yang papa mama kasih, buat semua hal yang bisa maafin kesalahan-kesalahan Daniel. Daniel janji Daniel akan tetap jadi Daniel yang belajar akan menjadi lebih baik. Terlebih setelah menikah, Daniel janji akan jadi Daniel yang lebih baik lagi buat papa mama, juga buat terutama buat Reni. Makasih Bapak, makasih Papa, makasih Mama. Untuk Kak Erni dan Fabel, terima kasih udah mau jadi wali aku, sudah mau datang dan melihat pernikahan aku sama Daniel gitu. Sekalipun orang tuaku nggak ada di sini, aku yakin mereka sebenarnya juga bahagia gitu. Terima kasih untuk Kak Erni dan Fabel karena sudah mau menggantikan orang tuaku yang seharusnya ada di sini. KR dan Fabel gantiin mereka gitu. Gimana perjuangan aku sama Daniel sampai di tahap ini, sampai akhirnya aku sama Daniel benar-benar bisa menjalani pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih atas bimbingannya selama ini untuk Fabel sama KR. Terima kasih. Jujur saya sebenarnya sedih, papanya Reni nggak ada, keluarganya Reni nggak ada di sini. Tapi kami bersuka cita dengan Fabel sama KR yang udah jadi bapak rohani, ibu rohani buat kami. Terima kasih dari zaman kami masih membangun hubungan, dari zaman DMI. Fabel sama KR udah ada buat kami. Terima kasih udah jadi konselor kami, udah jadi orang tua kami. Kami minta maaf kalau ada salah-salah, tapi kami berharap tetap Fabel sama KR bisa jadi orang tua kami, tetap bisa jadi bapak ibu rohani kami, yang bisa jadi tempat bimbingan kami juga selain orang tua kami. Terima kasih KR, terima kasih Fabel.
Di akhir ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Daniel dan Reni saat itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Kau telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati pasangan ini ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah melayani, Bapak Gembala, Bapak Camat Hosea, dan tim yang ada, Tuhan berkati setiap mereka yang telah Tuhan melayani pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus akan memberkati, menyertai, dan mengurapi senantiasa. Kami percaya Tuhan, Reni, Daniel saat ini Tuhan menjadi pasangan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus ada dalam bahtera kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka sudah sah di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk acara sebentar resepsi pernikahan. Tuhan pun hadir di tengah-tengah resepsi ini, sehingga sukacita senantiasa ada Tuhan di tengah-tengah resepsi pernikahan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong Tuhan setiap undangan yang telah diundang, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan acara ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu curahkan atas kami semua, sehingga setiap kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan dan hidup dalam penyertaan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah untuk melihat berkat yang Allah sediakan bagi setiap kita. Kiranya berkat yang tercurah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. 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 Jemaat Tuhan, silakan dulu kembali. Baik, ibadah kita selesai. Dan setelah ini kita akan lanjut untuk sesi foto. Dipersilakan memulai bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala terlebih dahulu. Silakan. beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan dan mengikuti prosesi resepsi. Mari para tamu undangan hadirin sekalian boleh mengisi setiap bangku kosong yang ada, dan kita akan bersama-sama menyaksikan pemberkatan yang penting, menyaksikan bersama-sama juga resepsi pernikahan dari Daniel dan Reni.
Reni Fadila Firdan Basari. Daniel adalah anak keempat dari 4 bersaudara dan Reni adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Dan pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan, menjadi saksi dari pernikahan yang indah, pernikahan dengan kasih dan cinta yang begitu luar biasa antara Daniel dan Reni. Dan sebelum kita menunggu mempelai wanita masuk, saya undang untuk masuk prosesi pertama, yaitu keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita untuk masuk. Saya undang kita semua dengan kerendahan hati bangkit berdiri, kita mengarahkan pandangan kita kepada perwakilan, yaitu dari keluarga wanita, mempelai wanita dan juga keluarga pria. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat orang tua dari mempelai pria maupun wali mempelai wanita. Orang tua dari mempelai laki-laki yaitu Bapak Suhardi Johan dan Ibu Lili Suryani, diikuti oleh wali dari mempelai wanita Bapak Paulus Sarani dan Ibu Erni Priyanti, diikuti di belakangnya kakak dari mempelai laki-laki Selvi Johan, Kenny Johan dan Yuliana Johan. Mari beri tepuk tangan dan paling meriah buat keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Kalau Daniel dan Reni ada sampai hari ini, pasti semua punya keterlibatan dari keluarga, dan keluarga adalah salah satu bagian terpenting sampai mereka ada hari ini, dan kita pun akan menjadi saksi bersama-sama melihat dan menyaksikan pernikahan dari Daniel dan Reni. Oke. Dan saat ini kita akan mengarahkan pandangan kita sekali lagi untuk mempelai wanita masuk ke dalam ruangan ini. Mari beri tepuk tangan. Dan biar sore hari ini kita boleh bersuka cita dan berbahagia, bukan hanya keluarga mempelai dan mempelai pria dan wanita, tapi juga kita semua yang hadir, baik saudara, baik teman, ataupun kerabat, boleh menjadi saksi bersama-sama.
Baik, sekali lagi kita akan menyambut mempelai wanita masuk ke hall ini. Mari saya mau undang sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama menyambut, mengarahkan pandangan kita kepada mempelai wanita, dan kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah. Untuk mempelai wanita dari oleh tarian dan juga diiringi oleh keponakan dari mempelai pria yaitu Helena dan Hema. Sudah bersama di tempat ini menjadi raja dan ratu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk sekarang. Sebelum kita memulai kembali acara resepsi pernikahan ini, saya rindu untuk kita sama-sama mulai dengan kata sambutan. Kata sambutan yang akan diucapkan perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki, yaitu ayahanda dari Daniel Setiawan Johan, yaitu Bapak Suhadi Johan. Mari, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasihi. Terima kasih atas kedatangannya. Saya mengucap syukur di mana Bapak Ibu, saudara-saudara menyempatkan waktu untuk datang pernikahan anak saya. Dan segala lebih kurangnya
apabila ada kekurangannya. Yang saya inginkan ya yang terbaik buat saudara-saudara, ya kan, itu yang saya inginkan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat atas sambutan. Baik, para tamu dan hadirin sekalian, kita akan bersama-sama selanjutnya menyaksikan prosesi wedding toast yang akan dilakukan oleh perwakilan dari keluarga mempelai wanita, yaitu Bapak Paulus Saragi. Pembagian gelas boleh dibagikan oleh petugas untuk wedding toast. Sudah ready? Nanti akan dipimpin oleh keluarga mempelai pria. Akan dipimpin oleh mempelai pria untuk wedding toast. Hadirin, musik pada sore hari ini akan dinyanyikan dengan lagu-lagu yang indah yang mengiringi sampai acara selesai. Paulus Saragi sebagai wali dari mempelai wanita yang akan menghitung aba-aba 1, 2, 3, nanti mempelai wanita juga. Mari para tamu undangan, hadirin sekalian, boleh kita sama-sama juga berdiri, kita wedding toast bersama-sama sebagai bukti sore hari ini kita bergembira dan berbahagia di dalam pernikahan Daniel dan Reni. Bukan hanya Daniel dan Reni dan keluarga, tapi kita juga berbahagia, bersuka cita, ada kasih, ada cinta yang tulus dan indah yang akan terpancar dalam kehidupan setiap kita. Nanti boleh dengan kerendahan hati Bapak Paulus Saragi yang memberikan amal. Mari kami tunggu semua para undangan memegang gelas. Yang sudah ada gelasnya diangkat ke atas. Kita arahkan kepada kedua mempelai. Daniel dan Reni. Mari biar kita sama-sama mendoakan kedua mempelai ini, Daniel dan Reni, menjadi pasangan yang berbahagia, hidup menurut Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi orang pasangan yang berbakti kepada Tuhan dan bersama kepada orang tua dan punya anak cucu. Mari kita sama-sama angkat gelas kita, wedding toast. Wedding toast diartikan sebagai sukacita dan kebahagiaan bagi setiap kita, bahwa kedua mempelai boleh menjadi sepasang suami istri yang berbahagia, yang akan mempunyai keturunan yang banyak, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan hari ini kita yang menjadi saksinya pun akan diberkati juga. Kita akan merasakan sukacita yang melimpah sore hari ini bersama-sama. Boleh kedua mempelai pria dan keluarga boleh kembali duduk. Gelasnya boleh diambil.
Daniel dan Reni boleh menikah dalam pernikahan yang kudus sore tadi beberapa jam yang lalu diberkati, dan hari ini bukti bahwa mereka sudah diberkati Tuhan, bukti bahwa mereka hari ini sah menjadi sepasang suami istri sebagai seorang raja dan ratu. Satu hari ini mereka rindu boleh menjadi berkat buat setiap kita, boleh memberkati juga orang-orang di sekitarnya. Dan sore hari ini sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga, terlebih lagi oleh yang mempelai, kita akan memulai doa makan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Tewi Harjo. Mari waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum kita menyantap hidangan yang sudah disediakan, saya mengundang Bapak Pendeta Yosua Tewi Harjo untuk memimpin doa makan sore hari. Mari Bapak Ibu, bersyukur kita semua sudah berkumpul di tempat ini. Kita akan berdoa, izinkan saya berdoa dengan keyakinan kami menurut cara Kristen. Kita satu di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kami mengaminkan firman-Mu bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau sudah jadikan waktu yang indah, waktu yang terbaik, waktu yang begitu bersukacita, karena Daniel dan Reni sudah Tuhan satukan dalam sebuah pernikahan kudus. Bapak, ini adalah awal perjalanan mereka sebagai suami dan istri. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai memimpin rumah tangga yang baru ini. Akan ada banyak tantangan dan pergumulan yang akan mereka hadapi di depan. Tapi kami percaya bahwa jika Tuhan sudah menjadi gembala, menjadi pemimpin mereka, maka Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Bapak, sertailah hidup mereka. Segala sesuatu yang sedang mereka upayakan, yang sedang mereka gumulkan bersama-sama, kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Tuhan sudah satukan mereka menjadi satu tubuh. Dan biar Tuhan mereka berjalan bersama-sama juga di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang besar dan berlimpah. Terima kasih Bapak, berkatilah mereka dan perjalanan yang masih panjang. Kiranya Tuhan mereka terus berpaut kepada Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, berkatilah juga untuk sore hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan. Mari Bapak, sebelum kami jamah, sucikan dan kuduskan agar setiap makanan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kesehatan, menjadi kekuatan bagi kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yosua Wiharjo untuk doanya. Baik, para tamu undangan hadirin sekalian, para tamu undangan hadirin boleh menikmati dan menyantap hidangan yang ada dengan diiringi oleh alunan musik yang indah dari EXO Entertainment. Selamat menikmati dan selamat bersama-sama bersuka cita dan berbahagia sore hari ini. Sambil Bapak Ibu Saudara dan tamu undangan menyantap makanan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh juga memberi salam kepada kedua mempelai dan keluarga dan mempelai wanita. True
I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dream